Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatuhu wassalamuhu ala habibil mustafa wa alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para mustami'in dimanapun berada yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita ditakdirkan oleh Allah dan dipilih menjadi orang yang disampaikan di bulan Ramadan di tahun 1447 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat. Dari banyaknya makhluk, dari banyaknya manusia, mungkin jutaan manusia, sedikit yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi seorang nabi. Dan dari banyaknya para nabi, sedikit yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi rasul. Dan dari ratusan rasul dan juga 25 rasul yang wajib kita ketahui, sedikit yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi ulul azmi. Dan dari paling sedikitnya ulul azmi, ada satu manusia yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pemimpin para nabi dan juga para utusan, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan ungkapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, kita berharap mendapatkan syafaatnya nantinya di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para mustami'in yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada berbagai kejadian-kejadian yang luar biasa dan yang terjadi di dalam dunia ini, dan juga dari banyaknya hari itu ada yang dipilih oleh Allah juga sebagai hari yang mulia, Sayyidul Ayyam, pungkasan hari, yakni adalah hari Jumat. Dan dari banyaknya 12 bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada satu bulan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi bulan yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan pengampunan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yakni adalah bulan Ramadan. Dan kita sampai di bulan ini, bulan yang penuh keberkahan ini. Dan dari hari-hari itu yang banyaknya 360 hari, ada siang dan malam. Ada malam yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah, yakni adalah hari yang penuh dengan keberkahan. Hari yang mana? Lalu disempitkan lagi dengan turunnya ayat Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Malam yang mana? Malam yang mana yang penuh dengan keberkahan itu? Dari 360 hari itu. Maka ditegaskan di dalam Al-Quran, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran, yakni ada 30 hari yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari itu termasuk di salah satunya menjadi hari turunnya ayat suci Al-Quran, yakni Al-Quranul Karim, mukjizatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diterangkan di dalam tafsir Ibnu Katsir di dalam surat Al-Qadar. Di sana dijelaskan bahwasanya harinya tidak ditentukan. Ada 30 hari di bulan Ramadan semuanya itu. Di sana dijelaskan untuk pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasannya Lailatul Qadar itu jatuh pada tanggal 1, 3, 7, 9, 11, 15, 17, yakni yang ganjil-ganjil. Dan ulama bersepakat bahwasannya turunnya Al-Quran menurut mazhab Syafi'i. Mereka mengatakan bahwasannya turunnya Al-Quran itu ada di 17 Ramadan. Mereka berpendapat bahwasannya di 17 Ramadan itu adalah Yaumal Taqal Jam'an, Yaumal Furqan. Terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa, peperangan yang dahsyat antara musyrik dan juga orang-orang muslim.
yakni adalah perang Badar. Dan perang Badar terjadi di tanggal 17 Ramadan. Maka ulama bersepakat bahwasannya turunnya Al-Quran itu ada di 17 Ramadan. Tapi ini bukan menjadi satu-satunya. Dan Nabi Muhammad SAW juga menyampaikan dari hadis sahihaini, Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-usri, ketika engkau masuk di 10 hari awal akhir, di 10 akhir dari bulan-bulan Ramadan, maka apa yang harus kita lakukan? Nabi Muhammad SAW mencontohkan, yakni adalah syadda mi'zaluhu. Nabi Muhammad mengencangkan, yakni sabuknya. Tujuannya apa? Untuk bersemangat, mulai bersungguh-sungguh dalam beribadah. Wa ahya'ul lail, dan juga menghidupkan malam-malam. Wa iqadu ahlu, dan juga membangunkan keluarga-keluarganya untuk mengajak, mengamalkan, mengisi malam-malam di 10 terakhir itu, yakni untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Dan di sana tidak dikatakan bahwasannya itu di tanggalnya tidak ditentukan secara spesifik. Karena apa? Kita memang disuruh untuk mencari. Maka Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan siapa yang mendapatkan Lailatul Qadar. Agar apa? Agar menjadi dopres bagi kita. Agar kita memang sungguh-sungguh mencari di 30 bulan, di 30 hari penuh itu. Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan orang yang mendapatkan taubatan nasuha. Allah Subhanahu wa taala juga menyembunyikan orang yang mendapatkan haji mabrur. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menyembunyikan ini semuanya? Karena apa? Agar dunianya kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di bulan Ramadan ini kita disuruh untuk mencari Lailatul Qadar, bukan hanya di 10 terakhir, bukan hanya di tanggal 17 Ramadan, akan tetapi mulai awal Ramadan kita sudah start untuk mencari keberkahan di bulan Ramadan ini. Karena apa? Ketika kita mencoba untuk mencari dari awal sampai akhir, maka kita semuanya juga akan mendapatkan Lailatul Qadar. Semua orang berhak mendapatkan Lailatul Qadar. Yang penting kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadah dengan sungguh-sungguh. Meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Lailatul Qadar ini menjawab, yang ada sebuah riwayat dijelaskan bahwasannya Nabi Muhammad SAW resah terhadap ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan juga dilakukan umat-umatnya yang karena umurnya itu pendek. Umurnya umat Nabi Muhammad itu 83 tahun 4 bulan atau lebih, atau kalau mengikuti Nabi Muhammad 62 atau 63. Sedangkan Nabi Nuh itu ada yang mengatakan 1000 tahun dikurang 50, yakni 950 tahun beliau beribadah. Lalu bagaimana dengan umatnya Nabi Muhammad? Maka Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Satu malam lebih mulia daripada 1000 bulan. Di sini adalah hadiah yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad dan juga kepada kita sebagai umatnya untuk bersungguh-sungguh dalam beribadah di dalam bulan Ramadan ini. Semoga kita mendapatkan satu malam, yakni malam yang penuh dengan keberkahan, yakni malam Lailatul Qadar. Maka kita terus untuk meningkatkan ibadah kita, baik dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, baik itu dengan bacaan Al-Quran kita, baik itu dengan zikir kita, baik itu dengan istighfar kita. Semuanya amalan-amalan yang bisa kita lakukan, beriktikaf, membaca Al-Quran, beristighfar, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita lakukan di bulan Ramadan ini. Kita berharap mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita nantinya keluar dari bulan Ramadan ini dalam keadaan fitrah suci, dan kita lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Semoga kita bisa memetik dari apa yang telah tersampaikan. Ini menjadi pengingat bagi kami dan juga para pendengar, para mustami'in yang berada di sana. Dari kami kurang lebihnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.